Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana. Jamaah kuliah subuh yang berbahagia, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, teriring salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diaku jadi umatnya, amin. Semoga kita mendapat syafaatul uzma pada hari kiamat nanti. Tema kita hari ini adalah tentang keutamaan Lailatul Qadar dan bagaimana cara mendapatkannya. Maka saya minta jamaah pegang Al-Quran, kita akan bersama-sama membaca surat Al-Qadar. Karena kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, yang pertama yang harus kita tahu itu ilmunya. Kata Rasulullah SAW, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka wajib baginya punya pengetahuan tentang itu. Siapa orang yang menginginkan akhirat, maka wajib baginya punya pengetahuan tentang hal itu. Dan orang yang ingin mendapatkan dua-duanya harus mendapat pengetahuan tentang hal itu. Kita akan sama-sama membuka surat Al-Qadar. Kalau orang zaman dulu nyebutnya surat Inna Anjal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Artinya mungkin ada kalau yang ada terjemahan. Surat Al-Qadar ini, surat ini terbagi dua. Ada golongan surat Makkiyah, ada golongan surat Madaniyah. Surat Makkiyah itu surat yang diturunkan di kota Mekah, atau surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah, walaupun bukan di Mekah. Sedangkan surat golongan Madaniyah adalah surat yang diturunkan di Madinah, atau surat yang diturunkan setelah hijrah. Ciri-cirinya biasanya surat Makkiyah itu pendek. Kenapa? Karena baru masuk Islamnya. Jadi kalau panjang-panjang nggak ngerti. Pendek biasanya. Ciri-cirinya ayatnya pendek-pendek. Sedangkan surat Madaniyah, contohnya ini Al-Qadar, Kulhu, salah satunya Al-Fatihah. Surat-surat pendek itu biasanya diturunkan di Mekah. Nah, surat-surat panjang seperti Al-Baqarah dan sebagainya itu biasanya diturunkan di Madinah, karena itu termasuk golongan surat Madaniyah. Nah, pada kesempatan ini kita bahas tentang Lailatul Qadar. Kenapa harus kita bahas Lailatul Qadar? Bentar lagi nih Lailatul Qadar datang, mudah-mudahan, dan kita bisa ketemu, amin. Beruntung orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Silahkan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Satu dulu. Yang artinya di terjemahan itu, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran, hu-nya kepada Al-Quran, fi lailatul qadar, pada malam Al-Qadar. Al-Qadar itu ada makna Indonesianya kemuliaan, ada makna ketetapan, ada makna peraturan, itu menurut Quraisy Shihab. Jadi Al-Qadar itu ada 3 makna: kemuliaan, ketetapan, dan peraturan. Apa asbabun nuzul? Waktu saya ceramah kemarin, pada waktu itu sudah saya bahas asbabun nuzul, sebab turunnya surat Al-Qadar. Nabi ketika bercerita kepada pada sahabat-sahabatnya tentang seorang pejuang yang namanya Sam'un, yang ibadahnya selama 1000 bulan, puasa 1000 bulan. Saya tidak bahas itu lagi. Akhirnya turunlah surat Al-Qadar ini agar umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW dapat keutamaan sama seperti yang didapatkan oleh Sam'un Al-Ghazi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Tanggal berapa? Dicatat oleh ahli sejarah bahwa Lailatul Qadar pertama kali turun pada di zaman Rasulullah itu adalah tanggal 17 Ramadan. Maka diperingati sebagai nuzulul Quran. Tapi setelah itu Nabi menjelaskan bahwa Lailatul Qadar tidak harus di tanggal 17. Banyak hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, taharru Lailatul Qadri fi ashril awakhiri min Ramadan. Carilah olehmu Lailatul Qadar pada malam 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Nyari Lailatul Qadar ini hukumnya apa? Ini perintahnya adalah amr. Apakah wajib? Kalau kata usul fikih, al-amru tadullu alal ijab. Perintah itu awalnya al-aslu fil amri lil wujub. Perintah dalam Al-Quran atau dalam hadis itu biasanya menunjukkan kepada wajib. Nah, bagaimana dengan Lailatul Qadar? Kalau diwajibkan, lah belangsak kita. Kalau sampai diwajibkan, sama kayak sholat taraweh. Ini sholat taraweh ini kan makanya sunnah. Diriwayatkan oleh Siti Aisyah, Nabi sholat pernah sampai 100 lebih di bulan suci Ramadan. Tapi Aisyah juga meriwayatkan bahwa Nabi sholatnya cuma 8 rakaat. Diriwayatkan juga oleh Aisyah, Nabi sholat gak kehitung. Pernah sholat di masjid, pernah nggak sholat di masjid. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau sholatnya tidak selalu di masjid ketika sholat taraweh? Aku khawatir sholat taraweh ini dijadikan wajib oleh kalian. Karena hadisnya, walaupun hadisnya tidak ada perintah man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Dan inilah yang menjadikan persoalan mengapa jumlah rakaat taraweh tidak sama. Mekah Al-Mukarramah mengikuti zaman Sayyidina Umar bin Khattab itu berjumlah 20 rakaat. Ada hadisnya? Tidak ada hadis yang menyebutkan 20 rakaat. Kalau Nabi langsung, kecuali asar sahabat. Sahabat menceritakan bahwa setelah Rasulullah tidak ada wafat, diceritakan bahwa sahabat-sahabat melakukan sholat taraweh itu hasil kesepakatan para sahabat adalah berjumlah 20 rakaat. Diriwayatkan Qatadah dan sebagainya 20 rakaat. Itu hasil kesepakatan sahabat, dan itu ditetapkan di zaman Sayyidina Umar ibnu Khattab. Hingga sampai sekarang kita melaksanakan sholat taraweh sebanyak 20 rakaat. Bagaimana dengan yang 12 rakaat, 8 rakaat 11? Nah, itu ngikutin hadis Aisyah,
bahwa Nabi Muhammad SAW sholatnya di dalam bulan suci Ramadan dan di luar bulan suci Ramadan. Itu juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, jumlahnya 11 rakaat. Kemudian juga ada diriwayatkan oleh Imam Muslim, man sholat Lailatul Qadri ihda asyara rakaatan. Ada orang yang sholat pada malam Lailatul Qadar 12 rakaat. Jadi ada. Nah, bagaimana apa perbedaannya? Kalau dalam hadis-hadis itu sholat, nanti kita bahas sholat Lailatul Qadar itu ada hadisnya, sahih. Makanya perlu kita bahas sholat malam Lailatul Qadar itu sahih. Jumlah rakaatnya minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Nah, sholatnya itu 4 rakaat sekaligus tanpa tahiyat awal. Makanya kalau ada sebagian umat Islam yang sholat tarawih 4 rakaat sekaligus nggak pakai tahiyat, itu sholatnya sholat Lailatul Qadar. Adanya sama di bulan suci Ramadan. Nah, anzalnahu fi Lailatul Qadar. Silakan kalau ya itu hadis tentang sholat Lailatul Qadar di kitab Bukhari. Wa ma adraka ma Lailatul Qadri. Padahal apa wa ma adraka dibaca panjang, wa ma adraka itu mad jaiz munfasil, wa ma adraka, wa ma dibaca panjang sampai 6 harokat boleh. Ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar? Ini penjelasan langsung dari Al-Quran. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yang namanya Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan, sekitar 90 tahun lebih. Kalau dikalikan, kalau 12 kali 1000 itu diperkirakan sekitar 90 tahun. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Nah, ini kita perlu tahu tentang apa itu Lailatul Qadar. Kenapa kita harus cari Lailatul Qadar? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Karena pada malam itu turun seluruh malaikat, warruhu dan malaikat Jibril. Kenapa malaikat Jibril di sini disebut ruh? Orang-orang non muslim, orang Nasrani terutama itu menyebutnya sebagai Ruh Kudus. Warruhu fiha, dan malaikat Jibril fiha pada malam Lailatul Qadar biidni rabbihim, dengan izin Tuhannya, min kulli amrin, dengan segala urusan. Makanya kita perlu kejar nih Lailatul Qadar. Kudu kita tungguin nih Lailatul Qadar. Bonus. Kalau nggak pakai bonus, kita nggak bakal punya amal yang banyak. Semalaman itu sama dengan ibadah 1000 bulan, puasa 1000 bulan. Bayangin aja. Kalau ada yang bisa dapat, ya luar biasa. Nah, bagaimana cara dapatnya? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pertama taharu. Taharu itu teliti. Lailatul Qadar, bagaimana mendapatkan Lailatul Qadar? Yang pertama, teliti tanggal-tanggal ganjil di akhir bulan suci Ramadan, 21 besok. Nah, setiap tanggal 21 para sahabat itu melaksanakan sholat Lailatul Qadar, tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Mereka melaksanakan sholat Lailatul Qadar di luar sholat taraweh. Pernah ngejalanin enggak? Nggak pernah ya? Mudah-mudahan malam ini bisa, besok malam 21. Usolli sunnatan Lailatul Qadri rakaataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Waktunya kapan? Waktunya setelah sholat isya, dan lebih afdolnya adalah sepertiga malam, yaitu jam 12 ke atas. Hadisnya sahih, Bukhari Muslim yang meriwayatkan. Man qoma Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang melaksanakan sholat Lailatul Qadar karena iman
wahtisaban dan ikhlas karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan ampuni segala dosanya yang sudah berlalu, wa ma ta'akhkhar, dan yang akan datang. Kalau kita dapat Lailatul Qadar, dosa yang bakalan kita lewatin aja udah ampunin. Nah, kita sholat tuh. Dalam satu riwayat yaitu 4 rakaat sekaligus tanpa tahiyat. Sholli sunnatan Lailatul Qadri bisa arba'a. Kalau mau dua-dua boleh, karena mengingat ada hadis yang dua rakaat. Sholli sunnatan Lailatul. Jumlahnya berapa? 12 rakaat. Kalau mau, itu di tiap malam ganjil. Makanya kalau malam ganjil itu kalau bisa itikaf di masjid. Ntar jam 12 sholat ya, jam 12 lewat sholat bareng-bareng. Nggak apa-apa, berjamaah lagi nggak apa-apa. Niatnya usolli sunnatan Lailatul Qadar. Di rumah sendirian boleh, kan ini kan sholat sunnah. Sendirian boleh, rame-rame boleh. Sholat wajib aja boleh. Tuh yang pertama, bagaimana cara mendapatkan Lailatul Qadar? Taharru, mencari dengan hati-hati, meneliti. Taharru Lailatul Qadri fi asyril awakhiri min Ramadan. Terus yang kedua, diriwayatkan katanya dalam tafsir Quraisy Shihab, orang yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar itu harus mempersiapkan diri. Mempersiapkan dirinya kayak gimana? Misalkan ntar malam tanggal 21, nah, udah siap nih dia, siap sodakoh banyak, udah diniatin dia mau iktikaf, udah niat tuh. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Atau mau cari tempat tersendiri, seperti Rasulullah SAW melakukan khalwat di gunung apa itu? Jabal ini, apa itu tadi? Gua Hira. Nabi Muhammad SAW mendapatkan Lailatul Qadar yang pertama itu bukan di Masjidil Haram, tapi di Gua Hira. Boleh nyari tempat yang sepi, tapi jangan ngimpok. Cari tempat sepi. Di mana nih tempat rada sepi, enak kita zikir. Mau habis tarawih nih kita cari tempat yang sepi khusus. Kalau punya loteng, kamar loteng sendirian, zikir aja tuh, mau baca Quran. Kalau mau di masjid ambil tiap pojokan sini. Itu tiap malam-malam ganjil, mempersiapkan diri untuk mendapatkan Lailatul Qadar, karena itu sangat luar biasa. Salamun hiya hatta matla'il fajar, malaikat Jibril dan para malaikat itu mengucapkan salam. Maka dalam hadis yang diriwayatkan Aisyah, doa yang dipanjatkan ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar yang pertama, doanya adalah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Riwayat yang satu lagi adalah Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam bahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Kita yakin nggak dapat Lailatul Qadar? Harus yakin, karena ini perintah Allah, perintah Rasulullah. Harus yakin kita dapat Lailatul Qadar. Cuman kapasitas kita nantinya. Sejarah para ulama ada ciri-ciri khusus, dan kalau yang dari hadis, menurut hadis diriwayatkan juga oleh Imam Baihaqi, salah satu cirinya Lailatul Qadar hidup hadir adalah pada malam itu terasa cerah buat kita. Tapi sebelumnya siangnya kita gelisah, ada kerinduan yang gak jelas, tapi kerinduan terhadap hal yang baik-baik. Ada syauq yang luar biasa, pengen ibadah baik lah, pengen amat ke masjid ya, gak pernah ke masjid, pengen ke masjid. Nih orang udah dapat Lailatul Qadar.
nggak pernah baca Quran, tiba-tiba pegang Quran. Padahal jarang banget dia pegang Quran, terus tiba-tiba pengen banget baca Quran. Itu orang udah dapat Lailatul Qadar, gelisah hatinya, ada syauqi yang luar biasa. Nah ketika malam dia coba ibadah, kan gelisah itu apa caranya? Orang yang beriman ketika dia merasa gelisah, dia akan coba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti begitu kan? Nggak nyari hiburan, kita nggak ada, tutup bulan Ramadan. Kalau kita gelisah di malam ganjil atau setelah ganjil, itu berarti tanda Lailatul Qadar udah mulai tuh nyenggol-nyenggol kita. Itu cara cirinya begitu. Jadi nanti kita akan mendapatkan keheningan yang luar biasa, adem, itu kata hadis. Nah kalau cerita-cerita, tapi ini tidak bisa dijadikan sandaran, bahwa ada kejadian alami, itu semua orang nggak sama dapatnya. Ada yang mimpi ketemu Rasulullah pada malam itu, ada yang ketemu dengan para aulia Allah. Kalau yang tidur loh, ada yang mimpi baca Quran malam itu, mimpi baca Quran sampai khatam, berarti itu dia mendapatkan Lailatul Qadar. Ada yang ketika dia keluar, dia melihat cahaya yang berbeda dan dia tidak pernah temukan, itu gejala alam. Ada sebagian ulama, kiai di Pandeglang pernah cerita bahwa kalau Lailatul Qadar tiba itu air kali berhenti, air sungai itu berhenti, nggak jalan. Air terjun, bahkan air terjun, ada yang coba, ini punya keyakinan tanggal Lailatul Qadar, dia pergi ke salah satu yang ada air terjun, itu air terjun juga berhenti. Itu salah satu gejala alam. Pohon bisa sujud kepada kita, tapi ini nggak bisa dijadikan sandaran karena dicerita, adanya di kitab-kitab kisah. Tapi kalau yang hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, gejala alamnya, alam itu cerah, nggak ada mendung, angin nggak gede-gede amat, pokoknya bawaannya pengen tidur, godaan kan, mau ibadah pengen tapi tidur pengen, luar biasa. Kenapa Lailatul Qadar dinamakan juga sebagai penetapan? Di sini ada kata wa min kulli amrin. Orang yang pengen baik berubah kelakuan, merubah nasib dan sebagainya. Itu kalau dapat, kita harusnya pada malam Lailatul Qadar ini bisa berubah. Orang susah bisa jadi kaya, orang bodoh bisa jadi pinter, orang tidak baik menjadi baik kalau sudah dapat Lailatul Qadar. Makanya nih malam Lailatul Qadar kudu benar-benar kita cari, kudu benar-benar kita tungguin. Nah makanya nih kita coba buka nih ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim, inna anjalnahu fi lailatul qadar. Kita dalemin kali aja Allah ngedapetin ilham bagaimana nih cara mendapatkan Lailatul Qadar. Kita baca Al-Qur'annya, inna anzalnahu fi lailatul qadar, karena Al-Qur'an ini kan mukjizat. Al-Quran ini adalah mukjizat Rasulullah SAW, bahkan mukjizat terbesar yang sampai saat ini masih bisa dirasakan oleh umat manusia. Kita ulang baca bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam hiya hatta matla'il fajr. Pada ayat hatta matla'il fajr
malaikat Jibril dan semuanya malaikat akan mengucapkan salam itu hatta matla'il fajar. Ada dua versi kata ulama tafsir. Matla'il fajar di sini sampai seorang itu mendapatkan pencerahan. Kita kan nggak tahu di dalam masjid ini nih siapa yang besok dapat Lailatul Qadar, kita nggak tahu. Tapi pasti ada yang dapat ini. Kalau ada yang dapat bagi-bagi ya. Ya harus doain rame-rame. Karena nggak semuanya orang bisa dapat. Ada beberapa ulama yang selama hidup meriwayatkan cuma 3 kali mendapatkan Lailatul Qadar. Itu ulama besar. Bukan kita yang sembayangnya juga rajinan dikitnya di bulan Ramadan doang. Tapi kita berharap nih, tapi pasti ada yang dapat di antara kita ini. Saya yakin kan pasti ada yang dapat. Dan itu nggak bisa dinilai orang yang kelihatan paling soleh, nggak. Ustadznya pasti dapat, nggak, belum tentu. Coba tahu Ustadz lagi bingung mikirin THR. Karena orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu betul-betul orang yang tulus, udah nggak mikirin apa-apa, udah nggak mikirin belum dapat THR, belum ini, udah nggak. Makanya kan kata Imam Syafi'i, segerakan, dia membagi 3 keutamaan zakat fitrah. Nih zakat fitrah balik lagi. Ada waktu yang boleh itu dari tanggal 1. Tapi Imam Syafi'i menganjurkan berzakat fitrah itu sebelum malam ganjil terakhir. Menitik beratkan zakat fitrah, zakat apa? Zakat itu sebelum malam ganjil, tanggal 10 sebelum itu. Kenapa? Karena ada anjuran Rasulullah malam 10 terakhir itu harus iktikaf di masjid. Masjid mana aja terserah, nggak usah di alisan aja. Ada anjuran Rasulullah SAW beriktikaf. Jadi kalau udah iktikaf udah nggak mikirin apa-apa, 10 hari doang tuh, udah nggak mikirin ini, berarti zakat udah beres dibayar. Nah makanya Imam Syafi'i menganjurkan itu. Jadi kalau bapak-bapak hari ini belum bayar zakat, usahakan besok malam ini bayar nih, tanggal 20. Jadi malam besok udah bebas kita. Mau baca Quran terus kayak di masjid boleh, mau zikir terus silakan. Tapi usahakan, karena turunnya Lailatul Qadar itu berbarengan dengan turunnya Al-Quran. Ini malam ganjil ini jangan sampai nggak baca Al-Quran walau seayat pun. Jangan sampai nggak. Ayat yang pertama turun adalah surat Al-Alaq, Iqra, perintah membaca. Jadi jangan sampai ketika Lailatul Qadar itu kita nggak baca Quran seayat-ayat acan. Saya nggak bisa Ustaz, pegang aja udah Al-Qurannya. Saya nggak bisa nih baca Quran, ngejak nggak apa-apa. Bisa kali alhamdulillah ya, bisa kali kul a'udzu birabbin nas, bisa kali kul a'udzu falaq, kulhu, bisa kali. Jangan sampai nggak ngebaca. Baca Al-Quran yang tadarusan itu syaratnya untuk kita yang bukan hafiz Quran itu harus pegang Qurannya. Namanya tadarus, ngederes. Jadi jangan sampai nggak megang Quran nih besok malam tanggal 21, malam tanggal 22, 23, 25, 27, 29 tuh jangan sampai nggak baca Quran. Sempetin. Makanya Al-Quran banyak banget tuh. Makanya malam ini saya suruh pegang Quran. Tabarukan. Kita mencari berkah. Karena Lailatul Qadar itu berbarengan dengan turunnya Al-Quran. Nah, turunkan Al-Quran itu apa? 5 ayat dalam surat Al-Alaq yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar adalah bagaimana kita merenungi diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra, bacalah. Perintah membaca ini wajib hukumnya. Nah, apalagi kalau barengan dengan Al-Quran kan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Alladzi khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Padahal dalam ayat lain manusia kata tercipta dari tanah.
Kenapa surat Al-Alaq menjelaskan manusia tercipta dari segumpal darah? Karena Al-Quran turun, manusia itu sudah banyak, sudah tercipta dari segumpal darah. Yang tercipta dari tanah langsung cuma Nabi Adam, asal manusia. Kenapa surat Al-Alaq menerangkan bahwa manusia kok tercipta dari segumpal darah? Al-Alaq, segumpal darah. Kenapa? Karena ketika Al-Quran turun, manusia udah banyak. Jadi khilqah manusia itu udah bukan dari tanah lagi, sudah dari air mani, kemudian jadi segumpal darah, jadi daging, jadi bocah, jadi kita dah. Tuh, Al-Alaq. Iqra wa rabbukal akram, Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan manusia dengan al-qalam, pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia dari yang belum tahu menjadi tahu. Nah, kenapa rahasianya pada malam Lailatul Qadar kita harus baca Quran ini? Semoga Allah kasih ilmu kita. Ilmu, karena Al-Quran adalah ummul ilim, sumber dari segala ilmu. Kalau kita baca Al-Quran, tiba-tiba Allah kasih hidayah, Allah kasih ilmu, kan ilmu dari Allah juga. Tiba-tiba kita pinter, bisa ngaji. Ini kan anugerah sangat luar biasa. Walaupun kata Ibnu Malik, wamil laduni kolawaki, ilmu laduni itu jarang ditemuin orang. Tapi mudah-mudahan kita yang tadinya nggak tahu jadi tahu, karena mendapatkan berkah Lailatul Qadar. Biasanya berapa menit? Udah selesai ya, dari 50 menit ya. Itu tentang Lailatul Qadar. Mudah-mudahan nggak puas ya. Tapi kalau puas mah itu syarat orang menuntut ilmu, itu nggak boleh puas. Jadi harus tahu, harus gali. Pulang dari sini baca lagi surat Inna Anzalnahu, terjemahan dipikirin. Oh begini ya malam Lailatul Qadar. Kalau dapat Lailatul Qadar dapat pahala 1000 bulan. Malaikat aja turun. Bagaimana cara merasakan kehadiran malaikat itu? Bagaimana caranya? Malaikat itu tercipta dari cahaya. Yang bisa merasakan kehadiran malaikat itu adalah orang-orang yang hatinya bercahaya. Bagaimana hati itu bisa bercahaya? Harus punya ilmu. Karena al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Makanya malam ini, hari ini kita belajar Quran. Biar punya ilmu, berarti kan udah ada landasan. Pengen dapat Lailatul Qadar, syaratnya satu sudah kita miliki. Hari ini kita belajar, kita punya ilmunya, kita tahu apa itu Lailatul Qadar, kapan terjadinya Lailatul Qadar kita udah tahu, walaupun nggak pasti, tapi tahu. 21, 23, 25, 27, 29. Jadi ada 5 hari kesempatan kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Malam ini kita ketemu, besok kita kejar. Malam ini kita akan